Seperti saudara, nggak terasa kalau sekarang ini udah jam 11 pagi menjelang siang ya. Dan untuk Anda yang siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, sekali lagi Mirza ingatkan untuk Anda juga bisa membawa sesuatu yang bisa melindungi diri Anda dari panas ataupun hujan ya. Karena beberapa hari ini kalau kita amati kadang panas banget dan tiba-tiba hujan turun, hujan lebat disertai petir ya. Dan kalau kita amati ini siklusnya seperti ini, hujan kemudian panas lagi beberapa hari. Dan smart listener, apakah saat ini memang kita sudah masuk di musim penghujan? Seperti apa musim hujan tahun ini, tepatnya di 2019 ini? Dan untuk pagi hari ini smart listener, kita akan memperbincangkan hal ini. Dan tentunya kita juga akan bersama dengan dari Perumda Air Minum Kota Makassar ini mengenai kesiapan pelayanan air bersih di Kota Makassar, apalagi menjelang musim penghujan ya. Kalau biasanya kita amati untuk pelayanan air bersih itu biasanya keruh ya di musim hujan. Baik, dan untuk Anda smart listener, sedianya untuk pagi hari ini kita juga akan menghadirkan Bapak Siswanto, SSI, MSI, Kasubdit Pelayanan Jasa Balai BMKG Wilayah 4 Makassar untuk bersama kami di pagi hari ini. Dan terima kasih sudah hadir di studio Bapak Muhammad Rusli, PLT Humas Perumda Air Minum Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Smart FM yang terhormat. Baik. Ya, dan sore kami juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami untuk pagi hari ini untuk line telepon di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811-46-1011. Dan kami juga informasikan bahwa siaran pagi ini kami juga live di channel YouTube Smart FM Makassar ya. Baik, dan saya langsung saja nih bersama dengan Pak Rusli. Pak Rusli, kalau kita melihat data perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Kota Makassar ini terhitung sejak 2019 hingga September, ini beberapa kawasan di Sulsel ini mengalami kekeringan gitu. Agak sulitnya memberikan pelayanan maksimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada pelanggan. Mungkin sebelum kita masuk ya, gimana kesiapan dari Perumda Air Minum Kota Makassar ini peralihan masuk ke musim penghujan, mungkin bisa memberikan sedikit gambaran ini Pak untuk peralihan saat ini seperti apa kondisi pelayanan air bersih di Kota Makassar untuk saat ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa memang beberapa bulan yang lalu itu dengan musim kemarau yang sampai saat ini kayaknya terasa masih kemarau ya, meskipun ya turun hujan, sebentar kering lagi, panas lagi. Ini di PDAM kita masih rasakan bahwa cuaca itu masih sangat mempengaruhi pelayanan air bersih kita ke pelanggan. Benar sekali apa yang kita katakan tadi, bahwa pada beberapa bulan lalu dengan memasuki musim kemarau itu ada 9 kecamatan. Ada 9 kecamatan di Kota Makassar itu yang mengalami sebenarnya kalau mau dikatakan krisis, enggak krisis. Jadi cuman pendistribusian itu sedikit agak sulit. Hanya di dalam situasi seperti itu, PDAM itu selalu mengantisipasi dengan pengantaran mobil tangki. Jadi tergantung dari masyarakat yang menginginkan untuk pengantar mobil tangki itu hanya segera menyampaikan ke kantor wilayah atau kantor unit terdekat untuk disuplai dengan mobil tangki. Baik, itu di wilayah mana saja Pak yang tentunya difokuskan atau memang dikhususkan begitu untuk dilayani kebutuhan air bersihnya Pak? Itu di wilayah mana saja? Iya, kalau seperti yang berdampak pada gangguan pelayanan kita itu utamanya ada pada daerah
Tamalendrea ya, Tamalendrea itu Miring Kanaya. Terus dia di Kecamatan Tallo, kemudian di sebagian di Panakukang ya, sebagian, kemudian daerah ujung tanah itu berdampak terhadap berkurangnya pendistribusian air bersih karena berkurangnya suplai air baku yang masuk ke instalasi. Karena pada sejak bulan Juli, Agustus, September itu suplai air baku yang masuk ke instalasi malah terputus. Jadi dari sungai Lekok Pancing itu sudah terputus, tidak sampai lagi ke instalasi. Nah, untungnya PDAM itu ada. Terputus ini kenapa Pak? Maksudnya karena sudah air bakunya sudah tidak ada. Oh iya, sudah habis. Ya sudah habis. Jadi sudah habis di sungai itu sudah habis di Lekok Pancing sana. Nah, untungnya PDAM itu ada kita sumber air lain yang kita ambil dari Moncongloe, dari Sungai Tallo. Di Sungai Tallo pun itu kalau kita pompakan 4-5 jam itu sudah payo lagi, ya, air asin naik, di stop lagi, sehingga memang agak kesulitan kita dalam hal air baku yang kita akan distribusikan olah menjadi air bersih untuk distribusikan kepada pelanggan kita. Iya, baik. Ini kita sudah masuk di musim penghujan gitu ya Pak Rusli. Kesiapan dari Perumda sendiri ini seperti apa untuk kebutuhan air bersih di Kota Makassar? Ya, kalau menghadapi musim hujan itu PDAM itu kan biasanya agak keruh gitu kan? Ya, keruh kan, airnya keruh. Itu biasanya sebelum benar-benar masuk musim hujan ya, itu biasanya dari PDAM pastikan kembali mengatur aksesoris yang digunakan untuk mengatur air bersih di dalam pipa itu. Karena pada saat musim kemarau itu tenaga kita di lapangan itu mengatur itu pendistribusian air supaya dampak daripada gangguan itu tidak terlalu banyak pada daerah-daerah tertentu ya. Tentu saja pada saat mau masuk musim hujan yang air bakunya akan berlimpah lagi, maka kembali diatur itu aksesoris pendistribusian air ya, untuk diratakan kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dalam mempersiapkan instalasi sendiri, karena kita tahu bahwa pada musim hujan itu pastikan air baku kita menjadi sangat keruh. Ya, sangat keruh. Malah itu kenapa Pak bisa keruh kayak gitu? Itu kan kita mengambil air dari sungai. Ya, otomatis kalau dari sungai pada musim hujan itu terjadi abrasi di seputaran aliran sungai itu, sehingga menjadi keruh karena mungkin lumpur-lumpurnya ikut ya. Lumpurnya ikut. Itu. Karena itu PDAM akan membersihkan instalasinya. Jadi utamanya di bak flokulator dan bak sedimen itu kan disitulah diproses pengendapan lumpur dia di bak flokulator itu dan di bak sedimen, sehingga tumpukan-tumpukan lumpur yang ada di dua bak itu dibersihkan sebelum betul-betul masuk musim hujan, untuk mengantisipasi nanti banyaknya lumpur yang akan masuk ke instalasi. Itu sudah dilakukan saat ini gitu? Ya, itu sudah dilakukan, bahkan sudah kemarin langsung dari bulan lalu. Itu sudah dilakukan dari sekarang. Itu sudah dilakukan. Itu berapa lama prosesnya Pak untuk pembersihan? Itu biasanya per satu bak itu, kalau seperti di instalasi kita di Ratulangi itu kan dia ada 3 bak di sana. Oh, 3 bak. Ada 3 bak sedimen. Itu biasanya satu bak itu 1 hari. Biasanya di 1 hari. Orang yang diturunkan untuk membersihkan berapa personil Pak? Pak? Itu tidak terlalu banyak kalau pembersihan itu, karena itu kan ukurannya berapa meter Pak untuk kalau ukurannya itu sampai dalamnya itu sampai 5 meteran. Ya, sampai 5 meter. Kalau
panjang kali lebarnya itu bisa sampai 50 kali 25 ya. Ya, itu jadi ya cukup lumayan lah untuk penampungan air itu. Nah, itu yang dibersihkan. Kenapa? Supaya nanti kalau masuk lumpur lagi enggak terlalu apa namanya kerepotan kita untuk menampung air ini. Ya, itu karena sudah dikosongkan lumpur-lumpur yang sebelumnya masuk. Gitu ya. Itu ada hal lainnya lagi yang dilakukan begitu Pak untuk mempersiapkan instalasi untuk pembersihan baknya, apalagi yang ditingkatkan begitu ya. Pak? Tentu kalau air keruh konsentrasi bahan kimia pasti kan meningkat. Ya, jadi itu juga termasuk favorit. Iya. Tawas, PAC sekarang yang dipakai bukan tawas ya. PAC ya. Kemudian konsentrasi favorit segala macam itu pasti pemakaiannya akan lebih meningkat. Utamanya di dalam hal bagaimana menjernihkan memisahkan antara air dan lumpur itu yang konsentrasinya pasti akan lebih banyak di situ. Itu yang digunakan PAC sekarang. Itu kalau sebenarnya untuk penggunaan PAC itu di waktu-waktu tertentu atau diberikan berapa kali sehari atau bagaimana Pak? Kalau PAC itu dia mengalir terus. Jadi sepanjang air baku itu masuk melalui mixing well ya, itu sudah dicampur di situ. Ya, jadi namanya mixing well itu situlah inletnya itu air baku masuk ya. Begitu dia masuk langsung dibubuhi. Jadi sepanjang air itu mengalir, bahan PAC itu bahan kimia itu juga tetap mengalir. Cuman konsentrasinya diperkecil kalau misalnya airnya tidak terlalu besar NTU-nya, kekeruhannya ya. Kalau kekeruhannya tinggi itu ditambah lagi ya, pasti akan ditambah konsentrasinya supaya lebih cepat mengikatnya itu lumpur. Karena itu kan di bak flokulator itu yang baknya itu berkelok-kelok ya. Di situ pengadukan. Ya, di situ pengadukan. Nah, karena dia teraduk dan sudah dicampurkan dengan bahan kimia di situ, maka lumpur-lumpur yang ada ikut di air itu dia akan menggumpal. Menjadi vlog namanya kalau di PDAM itu vlog namanya. Jadi vlog ini yang dari kecil sekali menjadi membesar. Kalau sudah membesar, maka vlog yang terkumpul itu dia menjadi berat. Akhirnya dia tenggelam. Sehingga setelah tenggelam maka air permukaan inilah yang dialihkan lagi ke bak berikutnya. Itulah sudah terpisah di situ antara air dengan lumpur. Prosesnya sangat mesin itu semuanya, masih masih berproses lagi sampai kepada kita lanjut lagi sebentar Pak Rusli ya. Oke. Iya ya, tentunya Anda juga nih smart listener pasti bertanya gitu ya, ini prosesnya seperti apa gitu kan, ngambil air dari sungai terus bisa kita konsumsi ya, kita bisa pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu kan. Dan mungkin Anda juga ingin bertanya langsung bersama Pak Rusli di sini. Smart listener, Anda yang sudah mendengarkan perbincangan kami di pagi hari ini dan Anda yang juga menyaksikan kami di live channel YouTube Smart FM Makassar, jangan lupa like dan juga subscribe-nya kami nantikan ya. Untuk Anda yang ingin bertanya juga bersama Pak Rusli pagi hari ini, kami masih nantikan Anda di 833-225, kemudian untuk line SMS atau WhatsApp di 0811 46 10 11. Anda jangan kemana-mana,